البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-babul khamis wal arba'un babul ghusli wal wudu'i fil mikhdab wal qadahi wal khashabi wal hijarah. Bab yang ke-45. Bab al-ghusl, dalam riwayat yang lain ghusl tak masalah. Intinya adalah apa? Mandi atau mencuci. Demikian pula wudu. Fil mikhdab. Mikhdab itu adalah mirkan atau ijanah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Asir di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Athar. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam Ad-Darari dan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Maksudnya adalah semacam bejana, dan seringkali dia ini terbuat dari kayu atau batu atau dari semacam apa, kuningan atau tembaga. Nggak masalah, tapi seringkali dia dari benda yang sangat keras, karena ini asalnya adalah untuk mencuci pakaian. Mikhdab, badi boleh. Nah, qadah ini juga hampir sama, semacam ina untuk meletakkan ini, meletakkan itu. Intinya adalah bekas wadah. Wal khashab, demikian pula kayu, mungkin apa, kayu yang dilubangi. Iya. Wal hijarah, atau dari batu yang dipahat dan sebagainya. Intinya yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini itu semua boleh, tidak diwajibkan dari bahan tertentu, dari bahan apapun boleh, tidak masalah, dan tidak berkesan kepada airnya. Yang penting airnya tidak berubah, kecuali yang diperkecualikan oleh dalil, yaitu dari emas dan perak. Ya, kalau dari emas dan perak memang dilarang. Baik. Ini qadah, nggak tahu dulu sejarahnya macam mana ya. Anak dulu sering ya memang tertarik sejarah. Jadi nama-nama kota di Indonesia yang dari bahasa Arab memang anak cari sejarahnya. Seperti Kudus, itu karena katanya tak tahu, Sunan Kudus pulang dari Palestina, di sana Al-Quds, akhirnya didirikan kota Kudus di situ. Demikian pula tetangganya Dimak, karena memang dulu banyak pertumpahan darah Dimak, jadi kota Demak, dan seterusnya, tak tahu apa aja. Nah, ini nggak tahu qadah dulu sejarahnya bagaimana. Keterkaitannya dengan langkah suka ke apa, tak tahu. Biasanya ada prasasti masa-masa lampau itu ya, meneliti prasastinya. Tapi tak masalah. Intinya qadah sendiri adalah bekas tempat. Iya. Apa itu? Di sini itu banyak tembikar. Oh, tembikar mungkin. Iya ya. Banyak produk-produk. Intinya itu semua boleh untuk berwudu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamis wa tis'un ba'dal mi'ah, 195. Haddatsana Abdullah bin Munir qala sami'tu Abdullah bin Bakar qala haddatsana Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala hadaratis shalah, telah tiba waktu salat. Faqama man kana qaribad dar ila ahli, maka bangkitlah orang yang rumahnya dekat dengan rumah Nabi, ila ahli, kepada keluarganya, wa baqiya qaum, dan masih tersisa sekumpulan orang. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdab, kemudian didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikhdab, yaitu tempat untuk mencuci pakaian, min hijarah, terbuat dari batu. Mungkin produk dari, tak tahu dari Yaman kah, dari mana, itu semuanya mungkin. Atau dari Syam, karena dari Yaman ada, dari Syam juga ada produk dari, yaitu apa, batu yang dipahat. Atau mungkin dari perlis, kan ada batu pahat. Batu pahat perlis. Tak tahu. Atau perwira nggak sampai sana, tak ada apa namanya, yang jualan ke sana. Baik. Kemudian fihi ma, di dalamnya ada air. Fa saghurul mikhdabu ayyabsuta fihi kaffah. Ternyata bejana tadi kecil untuk
Rasulullah SAW membentangkan telapak tangan beliau. Ternyata tak cukup luas. Berarti apa? Mungkin Rasulullah dengan cara mengucurkan, memiringkan wadah air tadi untuk agar airnya menetes keluar, mengucur keluar. Fatawadda'al qaumu kulluhum. Kemudian orang-orang itu mereka semuanya berwudu yang hadir di situ. Qulna kam kuntum, kami bertanya, berapa jumlah kalian waktu itu? Qal samanina wa ziyadah, 80 orang dan bahkan lebih. Tayyib, rawahul Bukhari. Hadis ini termasuk hadis yang mana Imam Bukhari menyendiri dari Muslim. Muslim tidak meriwayatkan itu. Tayyib. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Munir. Dalam riwayat yang lain Ibnul Munayyir, namun yang betul adalah Ibnu Munir. Dengan apa wazan? Af'ala yuf'ilu Munir. Bukan apa fa'ala yufa'ilu Munayyir. Dan beliau ini adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Munir, Abu Abdurrahman Al-Basri, siqatun sabit. Hafalannya hebat sekali beliau ini, Abdullah bin Munir Al-Basri. Munir Arab, yang menyinari, yang menerangi. Sekarang dipakai di bahasa kita. Ya, pakai isim fa'il. Tayyib. Sami'a Abdullah bin Bakar. Beliau mendengar Abdullah bin Bakar. Abdullah bin Bakar Abu Wahab. Abdullah bin Bakar Al-Basri. Jadab, anak tadi salah ya. Abdullah bin Munir ini beliau Marwazi, bukan Basri tapi Marwazi. Yang lain semuanya Basriun, kecuali Abdullah bin Munir, beliau ini Marwazi. Berarti apa? Dari Khurasan. Yang Abdullah bin Bakar ini Abu Wahab Al-Basri, siqatun sabit. Dan nanti kalau umur kita panjang, insya Allah kita akan mendapati dalam hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Munir meriwayatkan dari Yazid bin Harun. Ini menunjukkan Abdullah bin Munir memang hafalannya hebat, mendapatkan satu hadis dari dua guru yang berlainan. Dan dua-duanya ini, Abdullah bin Bakar dan juga Yazid bin Harun, meriwayatkan dari Humaid. Humaid ini adalah Abu Ubaidah, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil Al-Basri. Nama ayahnya ini Ajam, Tir, Ta, Ya, Ro. Abdullah bin Tir atau Tirwaid. Mungkin apa, orang Persia mungkin ayahnya itu. Al-Basri, siqatun sabit. Ini rawi kutubus sittah ini. Siapa tadi? Humaid. Anas ma'ruf ya, Anas bin Malik Al-Basri, Al-Ansari Al-Basri. Beliau tinggal di Basrah. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis ini semuanya Basriun kecuali yang pertama, Abdullah bin Munir. Beliau adalah Marwazi. Apa itu? Iya, ini sanadnya alhamdulillah pendek aja ya. Berapa ini? Rubai kah? Wahid ini salah satu arba'ah. Khamsah, berarti khumasi. Iya, ada 5. Qal hadaratis shalah, waktu salat telah tiba. Di dalam riwayat yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu salat asar, bukan salat semua, namun salat asar. Asnya di sini, alnya di sini adalah ahdiyah, bukan semua salat tapi salatul asr. Faqama man kana qaribad dar ila ahlih. Maka orang yang rumahnya dekat dengan rumah Nabi, mereka balik. Mungkin waktu itu sedang ada pertemuan dengan Nabi, mungkin di dalam rumah atau di depan rumah Nabi. Depan rumah Nabi ya mungkin langsung bersambung dengan masjid kan ya. Ada keperluan untuk ijtima. Tatkala masuk waktu asar, maka banyak yang pulang untuk berwudu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani dalam Ad-Darari, yaitu mereka pulang kepada keluarganya untuk mencari air wudu. Demikian pula dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik. Bukan untuk main game atau nonton bola atau tidur, tapi untuk segera berwudu, ingin sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa baqiya qaum, dan masih tersisa sekelompok orang, tapi sekelompoknya bukan sedikit ya, tadi 80 lebih. Masih tersisa. Dijelaskan oleh Al-Karmani, yaitu di dekat Nabi, mereka masih ingin menyaksikan apa yang hendak dilakukan oleh Nabi, dan ternyata hasilnya memang penting, ada ilmu yang penting di situ. Orang yang hadir menjadi tahu yang tidak diketahui oleh orang yang tidak hadir. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijarah. Kemudian Rasulullah SAW didatangi dengan mikhdab, yaitu asalnya adalah tempat air untuk mencuci pakaian.
namun tak masalah untuk berwudu itu biasa, tak masalah. Min hijarah, min di sini adalah al-jinsiyah kata Al-Karmani. Jadi min bukan tabaidiyah, bukan tabiin, tapi jinsiyah, yaitu alatnya itu bekasnya itu, kotaknya itu terbuat dari batu. Fihi ma, di dalamnya ada air. Fihi ma ini sebagai apa? Na'at dari hijarah, atau boleh jadi na'at dari mikhdab. Tadi itu lebih baik ya, na'at dari mikhdab. Sifatnya adalah di dalamnya ada air. Dan ini menunjukkan bolehnya ta'awun di dalam beribadah, yaitu para sahabat tahu Rasulullah perlu air, maka langsung ada yang mendatangkan air. Mungkin dari sahabat atau mungkin dari dalam rumah beliau sendiri. Intinya adalah membantu Nabi. Fasaghurul mikhdab. Ternyata bekas air itu, wadah air itu ternyata kecil. Ayyabesu taufihi kafah, untuk Nabi SAW membentangkan telapak tangannya. Dijelaskan oleh Syekhuna Yahya, kata beliau, boleh jadi tangan Nabi agak besar dibandingkan dengan tangan kita. Apalagi kita tahu yang namanya mud nabawi misalkan. Mud nabawi itu ukurannya berapakah? Yaitu 2 telapak tangan. Sementara kalau diperiksa berdasarkan sanad yang ada, dia adalah kurang lebih 780 ml. Sementara rata-rata telapak tangan kita kecil-kecil. Maka boleh jadi memang telapak tangan Nabi agak besar. Sementara mud yang terpandang adalah mud ahlil Madinah, bukan mud masing-masing kita. Tak tahu. Yang pasti kalau dilihat di zaman itu dikatakan apa? Beliau adalah murabba, la tawilun ba'in wala qasirun, yaitu beliau pertengahan, tidak tinggi sangat dan tidak juga pendek untuk ukuran orang-orang Madinah di situ. Wallahu a'lam. Mungkin semacam itu. Boleh jadi ini karena telapak tangan Nabi agak besar, maka mikhdabnya itu jadi terasa kurang luas. Al-Hafidz menyatakan ini menunjukkan benarnya pendapat kami bahwasanya wudhu dengan air yang sedikit itu boleh. Dan ini menguatkan pendapat bahwasanya apa? Yaitu boleh jadi air itu mustakmal, namun tetap boleh dipakai untuk berwudhu. Apalagi setelah itu 80 orang berwudhu dari air itu juga. Tak mungkin airnya itu tidak mengalami istikmal. Jelas ini sisa air, sisanya Nabi. Maka ini menunjukkan air mustakmal, yang penting dia tetap air, boleh digunakan untuk berwudu. Tayyib. Fatawadda'al qaumu kulluhum, maka orang-orang itu semuanya berwudu. Dijelaskan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, ini adalah mukjizat, menunjukkan mukjizatnya Nabi. Air yang cuma sedikit itu ternyata boleh dipakai berwudu oleh banyak orang. Qulna, kami bertanya. Dijelaskan oleh Al-Karmani, ini adalah ucapan Humaid, murid dari Anas bin Malik itu. Kami bertanya, kan kuntum, berapa jumlah kalian waktu itu? Qala samanin, yaitu apa? Samanina rojulan. Jadi ada tamyiz yang terhapus. Ada, boleh juga rojulan, boleh juga syakhson. Intinya adalah 80 orang. Wa ziyadah, dan bahkan lebih, 80 sekian. Dijelaskan oleh Al-Karmani, dan ini juga menunjukkan tentang besarnya berkahnya Nabi SAW. Air yang sedikit boleh mencukupi orang banyak. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak banyak memberikan syarah tentang ini. Beliau mengatakan penjelasannya nanti di dalam bab yang lain, dalam pembahasan tentang apa itu alamatun nubuwah, tentang tanda-tanda kenabian. Nah, nanti hadis ini akan masuk di situ, akan dibahas lebih panjang. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Iya, dohirnya ya sampai 80 lebih boleh wudu. Jelas sempat menyentuh, tapi ternyata tak cukup luas. Berarti memang airnya sudah disentuh orang, dipakai untuk wudu. Kalau 1 orang katakan setengah liter. Kalau 80 perlu 40 liter lebih. Ternyata cawan yang kecil, cawan atau itu tadi asal dari mikhdab adalah untuk mencuci pakaian. Tapi bagaimana mencuci pakaian? Tapi tangan Nabi tak cukup luas di situ. Boleh jadi mikhdab ini asalnya memang untuk mencuci pakaian, tetapi kemudian terjadi perluasan istilah, yaitu kata Al-Hafidz, mikhdab di sini boleh jadi berupa inak. Sembarang inak boleh dipanggil mikhdab.
Yang penting apa? Wadah air. Bukan yang bukan mencetak air. Entah, istilahnya umum. Asal dari mikhdab adalah untuk mencuci baju, diletakkan pakaian di dalamnya dan sebagainya. Ya, semacam desain. Iya. Dijelaskan, kalau kita lanjutkan sedikit, dijelaskan oleh Al-Karmani, kalau di dalam hadis ini mikhdabnya itu terbuat dari batu. Tapi nanti di dalam hadis lain, dalam hadis Aisyah, mikhdabnya itu terbuat dari semacam tembaga. Jadi ada lebih dari satu jenis. Intinya adalah boleh wudhu dengan dari ini boleh semuanya. Iya. Baik. Boleh pecah kalau jatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.